pendamping dan sekaligus menjadi kalian dahulu ya. Sebelum dialog dimulai ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama ada 3 indikator yang menjadi fokus penilaian dari Dewan Studi ya. Yang pertama adalah laporan studi yang sudah saudara siapkan, sudah ada rancangan masing-masing studi. Kemudian yang kedua itu adalah cara saudari mempresentasikan ya, laporan studi yang sudah saudara siapkan. Jadi dalam menyampaikan pemaparan saudara hanya diberikan waktu paling lama 15 menit ya. Jadi kalau lewati maka akan stop. Nah, kemudian yang ketiga adalah sesi tanya jawab. Nah, ini saudari harus mampu memberikan jawaban terhadap pertanyaan dari Dewan Juri. Dan Dewan Juri juga akan memberikan beberapa masukan dalam upaya perbaikan laporan studi yang sudah dibuat ya. Dan ini kita harapkan karena saya yakin ya masih banyak kurang-kurangnya ya atau kesalahan-kesalahannya ya secara teknis barangkali masih banyak ya. Karena itu Dewan Juri nanti mulai memberikan dari pertanyaan adalah memberikan masukan terkait untuk perbaikan laporan studi yang sudah dibuat ya. Jadi bobotnya laporan studi ini berbobot 1, kemudian presentasi yang sudah dilakukan itu bobotnya 2, sedangkan bobot yang tertinggi itu adalah tanya jawab ya, itu bobotnya 3. Nah kemudian setelah rekan-rekan lulus apabila sudah mendapatkan nilai secara relatif itu 6,0 ya. Nah jadi kesimpulan dari ujian ini bisa jadi sudah dinyatakan tidak lulus, bisa jadi dinyatakan lulus bersyarat ya. Dan ya, ketentuan lain tidak berlaku ya. Nah, oleh karena itu silakan lakukan yang terbaik pada hari ini sehingga nanti saudari bisa dinyatakan lulus ya. Baik, itu kalau sudah siap saya silakan untuk mempresentasikan laporan studi saudara selama 15 menit dan sekarang. Silakan. Jangan buku. Minum di kotak situ. Kalau sudah belajar santai. Baik, sebelum presentasi dimulai, izinkan saya mengucapkan Om Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan dari kita semua. Pertama-tama, kita dapat bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas keberkahan dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di ruangan laporan studi ini dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Rizka Gaul, program studi pelajaran Jenjang Pendidikan di Purwokerto yang akan mempresentasikan laporan studi ini yang berjudul Optimalisasi Kebersihan Kamar Tamu dan Public Area oleh Rumboy dan Dede. Yang pertama, Bapak Iwan Budayasa SSPK MP selaku Ketua Penguji. Yang terhormat Ibu Dr. Marina SPSI MC selaku Sekretaris Penguji. Yang terhormat Bapak Dr. IBD Astawa selaku anggota penguji sekaligus pembimbing dalam laporan akhir studi ini. Adapun laporan akhir studi ini berdasarkan pengalaman penulis selama melakukan on-the-job training di Hotel Abisa Sanur. Ada beberapa topik yang akan dibahas pada laporan studi ini. Yang pertama, pendahuluan, landasan dari metode penelitian, serta kesimpulan dan saran. Baik, kita akan mulai dari pendahuluan. Pariwisata merupakan salah satu perjalanan berencana yang dilakukan secara individu atau kelompok dari tempat ke tempat lain dengan tujuan untuk mendapatkan kesenangan. Daerah-daerah yang dinilai menjadi potensi pariwisata mulai diperhatikan dan dimanfaatkan, baik itu berupa keindahan alam,
destinasi wisata yang sangat ramai diminati dan dikunjungi oleh wisatawan adalah Pulau Bali. Bali memiliki objek wisata yang sangat beragam, baik wisata alam, wisata budaya, dan wisata bahari. Untuk mendukung kebutuhan wisatawan, industri akomodasi seperti perhotelan menjadi peran penting ketika wisatawan beristirahat atau menginap. Industri perhotelan sangat penting sehingga diperlukan bagian-bagian operasional agar kegiatan industri perhotelan berjalan dengan baik. Bagian operasional tersebut meliputi front office, housekeeping, dan food and beverage. Salah satu bagian operasional yang akan dibahas pada laporan studi ini adalah housekeeping departemen yang memfokuskan pada salah satu staf yakni romboy dan roommate. Baik, kita masuk di rumusan masalah. Pokok masalahnya, yang pertama, masalah-masalah apa yang sering terjadi dalam membersihkan kamar tamu dan public area romboy dan roommate di Hotel Ajit Sanur. Yang kedua, bagaimana cara romboy dan roommate untuk mengoptimalkan kebersihan kamar tamu dan public area di Hotel Ajit Sanur. Ada tujuan umum. Tujuan umum itu ada dua. Yang pertama, tujuan umum secara teoritis dan tujuan umum secara praktis. Tujuan umum dalam laporan studi ini adalah tujuan umum secara teoritisnya untuk mendapatkan materi serta pengetahuan mengenai optimalisasi kebersihan kamar tamu dan public area romboy dan roommate di Hotel Ajit Sanur. Tujuan umum secara praktis untuk meningkatkan keterampilan serta mempraktikkan secara langsung mengenai optimalisasi kebersihan kamar tamu dan public area romboy dan roommate. Tujuan khusus pada laporan studi ini adalah untuk mengetahui optimalisasi kebersihan kamar tamu dan public area romboy dan roommate di Hotel Ajit Sanur. Adapun manfaat terhadap peneliti untuk membandingkan teori yang didapatkan di kampus dan teori yang didapatkan di tempat praktek. Yang kedua, manfaat terhadap lembaga untuk menambah di perpustakaan akademik pariwisata akad dan juga sebagai referensi bagi teman-teman dalam penyusunan laporan studi ini di tugas akhir ke depannya. Manfaat terhadap industri sebagai tolak ukur industri dalam mempertimbangkan tenaga kerja yang berkualitas dan sebagai bahan koreksi untuk memperbaiki mutu pelayanan. Kita masuk di landasan teorinya. Pertama, pengertian optimalisasi. Optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan. Sedangkan dipandang dari sudut usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki. Pengertian kebersihan kamar. Kebersihan kamar adalah untuk mencakup penataan peralatan, menjaga kebersihan, perbaikan kerusakan dan dekorasi agar hotel tampak rapi, bersih, menarik serta menyenangkan bagi penghuni. Pengertian romboy dan roommate. Romboy atau roommate adalah petugas yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan kamar tamu yang meliputi kebersihan, kerapian, dan kenyamanan kamar tamu dan hotel. Waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian ini dilaksanakan selama 6 bulan, itu mulai dari tanggal 23 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2025. Penelitian ini dilaksanakan di Hotel Ajit Sanur, khususnya di bagian housekeeping departemen yang berlokasi di Jalan Bypass Sekolah Raya nomor 42 Sanur, Kota Denpasar. Objek penelitian ini dalam penyusunan laporan studi ini yaitu optimalisasi kebersihan kamar tamu dan public area romboy dan roommate. Sumber data ada dua, ada data primer dan data sekunder. Data primer, pengertian data primer. Pertama, data primer adalah data yang didapatkan langsung dengan melakukan wawancara narasumber serta pengamatan langsung saat penelitian dilakukan tempat on the job training dalam optimalisasi kebersihan kamar tamu dan public area romboy dan roommate. Pengertian data sekunder. Data sekunder adalah data yang tidak didapat secara langsung, melainkan data yang didapatkan dari dokumen, buku-buku, majalah, brosur, dan teori-teori yang relevan ada kaitannya dengan yang diteliti dalam penyusunan laporan studi ini.
Oke Pak, kita lanjut di pembahasan gambaran umum perusahaan. Sejarah Hotel Adi Sanur. Negeri Sanur Hotel yang berlokasi di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 402 Kelurahan Sanur, Denpasar Selatan, dibangun di atas lahan seluas 1.700 meter persegi. Berada di bawah kepemilikan PT Bali Jaya Pesona dengan direkturnya Bapak Junaidi Jinar. Sebelum dialihfungsikan menjadi hotel dan restoran, lahan ini seluruhnya digunakan sebagai kantor operasional oleh PT Bali Harapan Budaya Wisata atau BHU Tours dan PT Harapan Bali Transport sejak pertengahan tahun 2007. Baru tahun 2010, pemilik perusahaan tersebut mulai melakukan pemugaran, dibuat menjadi bisnis akomodasi dan restoran. Akhirnya lahan seluas 1.700 meter persegi itu dibagi untuk mezzo lounge dan restoran seluas 20,25 meter persegi. Sedangkan untuk di Gria Sanur pada lantai 1 sesuai dengan yang tercantum pada akte pendirian PT Bali Jaya Pesona, meresmikan lahirnya di Gria Sanur dan mezzo lounge restoran pada tanggal 18 Februari 2011. Namun, operasional hotel maupun restoran baru dimulai pada pertengahan tahun 2013. Didahului oleh opening mezzo lounge restoran pada Mei 2012. 2 bulan sebelumnya, akhir Juli 2012, Negeri Hotel baru mulai menerima penyantap. Lokasi Hotel Adi Sanur. Hotel Sanur berlokasi di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 402 Sanur, Bali. Adapun batas-batas lokasi Adi Sanur Hotel adalah di sebelah utara Toyota Auto 200, di sebelah barat lahan kosong, di sebelah selatan Handa Restoran, di sebelah timur Mi 88. Fasilitas yang dimiliki oleh Hotel Adi Sanur ada fasilitas umum. Yang pertama, kamar. Kamar di Hotel Adi Sanur memiliki 24 kamar dengan bertipe, yaitu kamar full akses dan full view. Yang kedua, fasilitas penunjang, ada meeting room, rooftop bar, restoran, swimming pool, parking area, serta kitchen. Di hasil dari pembahasan, optimalisasi kebersihan kamar tamu dan parking area oleh rumah dan rumah di Hotel Adi Sanur. Adapun optimalisasi kebersihan kamar tamu dan public area oleh rumah dan rumah di Hotel Adi Sanur, yang pertama persiapan. Ada persiapan diri, persiapan peralatan dan perlengkapan, persiapan guest supplies, persiapan guest amenities, persiapan linen dan towel. Yang kedua, pelaksanaan pekerjaan. Yang pertama, memasuki kamar tamu. Yang kedua, stripping the bed dan pick up sampah, making bed, cleaning the bathroom, dusting, sweeping dan lobby duster, serta pengecekan kembali. Membersihkan lobby area, mulai dari area lobby, restoran reservation office, restoran, toilet restoran, koridor lantai 1 dan lantai 2. Masalah-masalah yang sering terjadi dalam membersihkan kamar tamu dan public area rumah dan rumah di Hotel Adi Sanur. Yang pertama, kamar belum ready saat tamu akan check-in, yang dimana hal ini disebabkan oleh keterlambatan proses pembersihan atau kurangnya koordinasi antara Departemen Housekeeping dan Front Office. Yang kedua, kurangnya efisiensi dalam membersihkan kamar tamu dan public area. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan jumlah staf housekeeping yang mengakibatkan beban kerja menjadi tidak seimbang, waktu pembersihan lebih lama dan kualitas kebersihan menurun. Ini bisa berdampak pada menurunnya kepuasan tamu. Di kesimpulan dan saran, pertama, optimalisasi kebersihan kamar tamu dan public area di hotel memerlukan peran aktif dari room-boy dan roommate. Lengkap dari kesimpulan dan saran. Yang pertama, optimalisasi kebersihan kamar tamu dan public area di hotel memerlukan peran aktif dari room-boy dan roommate dalam menjaga standar kualitas layanan serta menciptakan kenyamanan bagi tamu. Room-boy dan roommate memiliki peran penting dalam memastikan seluruh kamar tamu bersih, rapi, dan memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh manajemen hotel. Yang kedua, kebersihan public area seperti lobby, restoran, lounge area, dan koridor juga tidak kalah penting karena hal ini menjadi hal utama yang dilihat tamu saat memasuki hotel. Oleh sebab itu, perhatian terhadap kebersihan public area harus ditingkatkan agar mampu memberikan kesan positif dan mendukung citra hotel
secara keseluruhan. Optimalisasi di public area mencakup pengawasan oleh supervisor housekeeping serta penerapan teknik pembersihan yang sesuai setiap areanya. Untuk saran bagi pihak front office dan housekeeping agar ditingkatkan komunikasi dan koordinasi antara departemen. Saran kedua, bagi supervisor housekeeping perlu mengoptimalkan pengawasan dengan metode double check agar memastikan setiap tugas rumbai dan rumbai dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur. Sudah, Pak.